Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatukan hati di dalam iman. Kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah Jumat Agung yang dirangkaikan dengan sakramen perjamuan kudus hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah, kami naikkan syukur kami kepadamu. Engkau telah rela mati untuk menebus kami, sehingga kami diberikan jaminan kehidupan kekal. Di hari Jumat Agung, hari saat kami mengenang dan merayakan dalam iman kematian Yesus Kristus di kayu salib, firman-Mu hendak kami dengarkan dan renungkan. Kami mohon urapilah kami dengan kuasa Roh dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dalam ibadah saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai dengan ayatnya yang ke-30. Yohanes 19 ayat 16b sampai ayat 30, begini bunyi firman Tuhan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubah. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid-murid menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara di dalam hatinya. Hosiana. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Jumat Agung saat ini yang kita rangkaikan dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus, firman Tuhan yang kita baca dan renungkan menjadi dasar dari perayaan ini. Saat dimana kita merenung kembali bagaimana karya Kristus yang penuh dengan kasih, memberi nyawanya untuk penebusan kita dari kuasa maut. Penyaliban Yesus Kristus, saudara-saudara, adalah peristiwa ilahi yang tidak akan pernah terlupakan dalam sejarah hidup manusia. Walaupun penyaliban Yesus Kristus bagi sebagian orang, mereka yang tidak percaya, cerita ini bagaikan lelucon atau dongeng. Bahkan kisah ini seringkali disebut dengan kisah yang dibuat-buat. Tetapi saudara-saudara, walaupun demikian, tidak bisa tidak, peristiwa kematian Yesus Kristus telah menjadi sejarah hidup manusia di dunia ini. Dan berita tentang kisah ini tersebar sampai ke seluruh penjuru dunia ini.
penelusuran sejarah tentang Yesus Kristus yang disalibkan telah membuktikan bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi. Peristiwa ini telah mempengaruhi kehidupan banyak orang. Dan peristiwa ini kemudian menjadi peristiwa di mana iman Kristen ditegakkan, yaitu bahwa salib menjadi simbol tanda yang memiliki makna yang luar biasa dalam kekristenan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebiasaan di zaman Yesus, orang yang disalibkan adalah orang yang benar-benar terbukti melakukan kejahatan besar, kejahatan yang berat. Tetapi persoalan kemudian adalah kenapa Yesus masuk dalam penghukuman dengan cara penyaliban? Apakah Yesus melakukan kejahatan yang berat? Apa sesungguhnya dosa Yesus? Apa kejahatan yang dilakukan Yesus? Saudara-saudara, Yesus Kristus tidak pernah melakukan satu kejahatan sekalipun. Yesus Kristus tidak pernah berdosa. Tetapi apa yang terjadi? Kenapa Yesus Kristus harus mati di salib? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab juga memberi kesaksian bahwa penelitian imam besar, Yesus tidak melakukan kejahatan. Yesus tidak terbukti bersalah. Tetapi kemudian peristiwa penyaliban tetap terjadi. Yesus disalibkan untuk menggenapi segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Yesus disalibkan untuk menyatakan kasih kepada dunia ini. Dan salib, saudara-saudara, bukanlah tanda di mana Yesus dikalahkan. Salib bukan sekedar tanda kekalahan. Salib bukan sekedar tanda kematian. Tetapi salib adalah juga tanda atau simbol Yesus memenangkan pertarungan, melenyapkan kuasa maut, dan melenyapkan segala bentuk ketakutan dan kekhawatiran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita jelas dikatakan bahwa Yesus kemudian memikul salibnya menuju Golgota. Jalan yang ditempuhnya biasa disebut dengan Via Dolorosa, jalan penuh dengan penderitaan menuju Bukit Tengkorak, tempat di mana Yesus dipamerkan bagi orang-orang di kota itu, bahwa setiap orang yang lewat pasti melihat. Dan tentunya karena di benak mereka seseorang yang disalibkan adalah penjahat keras, penjahat yang sungguh terbukti melakukan kejahatan dengan berat, maka Yesus dicongokkan. Saudara-saudara, kemudian Alkitab juga memberi kesaksian bahwa Pilatus menuliskan sebuah kalimat singkat di atas salib itu. Dia menuliskan bahwa Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Tulisan ini diprotes oleh orang-orang Yahudi. Tetapi Pilatus bersikukuh bahwa dia tidak akan pernah membatalkan apa yang dituliskannya. Saudara-saudara, apakah ini dari hati yang paling dalam dari seorang Pilatus? Apakah benar Pilatus mengakui Yesus raja orang Yahudi? Saudara-saudara, Alkitab tidak memberi kesaksian tentang hal ini, tetapi yang pasti apa yang dituliskan oleh Pilatus menjadi suatu bukti di mana Yesus Kristus menjadi raja di atas segala raja. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menyaksikan pula dalam bacaan ini bahwa jubah Yesus dibahas di sini, dan sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab, dinubuatkan jubahnya dibuangkan undi oleh para serdadu yang mengawal jalannya hukuman mati tersebut. Artinya bahwa apa yang terjadi dan dialami Yesus di kayu salib sudah dinubuatkan terlebih dahulu. Sidang jemaat, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Yesus Kristus di kayu salib menjadi berita yang disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia ini dan kepada kita sekalian saat ini.
bahwa penyaliban Yesus adalah bentuk dan wujud kasih Allah akan dunia ini. Dalam Yohanes 3 ayat 16 sungguh amat jelas bahwa apa yang terjadi dalam peristiwa salib adalah bukti kasih Allah yang besar akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Salib kemudian simbol yang sangat penting dan berharga bagi kehidupan orang-orang Kristen. Salib adalah simbol kasih. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak boleh melupakan salib. Bahkan setiap orang yang mau mengikut Yesus harus memikul salib. Itu berarti salib adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup orang percaya. Kekristenan tanpa salib bukanlah kekristenan yang benar. Saudara-saudara, merenungkan peristiwa di salib, Yesus sungguh menderita. Puncak penderitaan dan kesengsaraan Yesus ada di salib. Tetapi salib itu sekali lagi bukan sekedar dan bukan hanya simbol kematian dan penderitaan belaka, tetapi simbol kasih Allah, simbol kemenangan Allah di dalam Yesus Kristus menaklukkan segala kuasa maut, kuasa penderitaan, dan kuasa kesengsaraan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan bacaan Alkitab saat ini di hari Jumat Agung, di mana kita merenungkan kasih Allah di salib, maka ada beberapa hal yang penting untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan Yesus tiba di Golgota, di tempat dosa ditebus dan pengampunan dianugerahkan kepada dunia ini. Itu dicapainya melalui jalan penderitaan, via dolorosa. Apa makna perjalanan ini dan bagaimana kita memahaminya dan memaknainya? Perjalanan Tuhan Yesus menuju Golgota hendak menegaskan kepada saudara dan saya, kepada kita sekalian, bahwa keselamatan yang kita terima adalah keselamatan yang diwujud nyatakan melalui pengorbanan yang luar biasa. Oleh karena itu, hidup ini harus dibuat berharga. Kita telah diselamatkan dan itu harus kita imani. Dan anugerah keselamatan ini harus dipelihara dengan segala sesuatu yang Tuhan karuniakan kepada kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus tiba di Bukit Golgota melalui jalan penderitaan. Yesus tiba di salib di Golgota melalui via dolorosa, yaitu supaya ia tiba di kemenangan, di puncak dan di akhir penderitaan. Saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan kita yang telah dianugerahkan keselamatan, dianugerahkan kasih karunia? Kita telah ditebus dari kesaksian Alkitab, perjalanan Yesus ke Bukit Golgota. Kita diarahkan untuk merenungkan perjalanan hidup kita, bahwa kemenangan tidak akan pernah kita dapat gapai tanpa pengorbanan. Yang berikut ialah bahwa Yesus Kristus disalib di Golgota adalah raja bagi kita. Dialah raja di atas segala raja. Apa yang dituliskan Pilatus telah dikenapi dalam hidup kita sampai saat ini. Yesus adalah raja di atas segala raja. Artinya bahwa kita yang percaya kepadanya dituntut setia untuk taat melakukan segala sesuatu yang ia kehendaki. Raja itu harus dimuliakan. Maka tujuan hidup orang yang mengikut Yesus adalah untuk memuliakan Allah. Yang ketiga, saudara-saudara, dengan merenungkan peristiwa kematian Yesus di kayu salib di hari Jumat Agung ini, kita sekalian diarahkan untuk hidup di dalam pengampunan, hidup di dalam kasih. Apa yang dilakukan Yesus ketika ia disalib? Ia mengampuni, kemudian ia memerintahkan kasih. Ketika Maria ibunya bersama dengan murid-murid, dan murid-murid kemudian diperhadapkan dengan ibu Yesus,
mereka diperintahkan untuk saling memelihara seorang dengan yang lain. Apa maknanya bagi kita? Merenungkan kematian Yesus di kayu salib berarti kita diarahkan untuk hidup di dalam kasih, memelihara kehidupan ini seorang dengan yang lain. Di masa-masa sukar seperti ini yang kita hadapi, ketika kita ada dalam pembatasan sosial berskala besar, kita juga dituntut untuk memikirkan kehidupan orang lain selain kehidupan kita. Meski itu harus kita lakukan dengan cara berdiam diri, tetapi yang pasti adalah ini salah satu wujud nyata kita memikirkan dan merenungkan kehidupan ini sebagaimana yang telah Yesus teladankan. Kita hidup dalam pengorbanan, kita hidup dalam kasih. Sidang jemaat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun pemberitaan tentang salib menjadi kebodohan bagi dunia ini, sering mendapat cercaan dan cibiran, bahkan penghambatan dari orang-orang yang tidak percaya, saudara-saudara, kita tetap harus memberitakan salib ini di kehidupan. Pikullah salibmu, tunaikan tugas panggilanmu, teruslah mengampuni dan hiduplah senantiasa memuliakan Sang Raja mulia, Yesus Kristus. Saudara-saudara, sekali lagi, kekristenan tanpa salib, kekristenan tanpa pengorbanan, kekristenan tanpa kasih bukanlah kekristenan yang benar. Mari kita wujud nyatakan kasih kita kepada Allah, kepada sesama kita di masa-masa sulit seperti ini. Sekaligus Bapak Ibu Saudara-saudara, kita kemudian akan diarahkan untuk memahami, merasakan bagaimana pengorbanan Kristus di kayu salib bagi penebusan kita melalui perjamuan kudus saat ini. Maka ketika kita menikmati roti dan anggur yang telah tersedia, kita diarahkan untuk tertuju kepada Kristus Yesus yang berkorban untuk mewujud nyatakan kasih. Maka ketika kita menikmati perjamuan hari ini, kita mau mengakui kepada dunia ini, kita telah ditebus, harganya telah lunas dibayar. Kita komitmen untuk terus berkorban, terus mengasihi sebagaimana yang telah dilakukan Yesus bagi kita di kayu salib. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, salib adalah tanda penderitaan telah ditaklukkan, kemenangan telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Berpuji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.